Shalom, perkenalkan nama saya Dea Natalia. Saya dari kelas A, jurusan PAK, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kurikulum. Pertemuan 3 terakhir. Jadi, dalam kurikulum ada beberapa perubahan yang harus dilakukan dan harus perubahan apa saja yang perlu ada di kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum pendidikan harus bersifat luas, sederhana, dan bisa menampung berbagai kemungkinan perubahan di masa yang akan datang. Jadi singkatnya, kurikulum ini didesain untuk sesuatu yang akan dikerjakan di masa mendatang. Contohnya kurikulum yang fleksibel, kurikulum yang bisa dipakai untuk setiap masa, setiap generasi, seperti itu. Lalu kurikulum harus bersifat general atau guideline kegiatan pembelajaran siswa. Berikut kurikulum tidak terlalu rinci dan dapat dikembangkan secara mandiri, kreatif oleh para guru sesuai dengan potensi peserta didik setempat. Jadi perubahan kurikulum perlu adanya suatu yang pokok, atau misalnya kurikulum yang menjadi dasar atau menjadi fundamental suatu pendidikan. Jadi kurikulum tidak monoton dan kurikulum itu bisa dikembangkan oleh guru sendiri. Guru lagi yang mengkreasikan pengajaran seperti apa yang dia akan terapkan kepada siswa. Nah, jadi dalam perkembangan kurikulum selayaknya dilakukan secara simultan, dan perkembangan bahan ajar, media, alat pembelajaran. Jadi setiap perkembangan kurikulum adanya pasti perubahan yang terdapat dari bahan ajar, media, dan alat pembelajaran. Lalu kurikulum pendidikan hendaknya berpatokan pada standar global atau regional. Jadi kurikulum ini dapat dilakukan berstandar internasional. Jadi sekolah-sekolah menerapkan pendidikan mereka layaknya pendidikan internasional. Lalu guru pendidikan internasional dan diterapkan oleh guru-guru lokal, seperti itu. Lalu kurikulum pendidikan hendaknya merupakan satu kesatuan dan keseimbangan dengan satu dan jenjang pendidikan di atasnya. Jadi kurikulum ini menjadi pengikat antara pendidikan satu dengan yang lainnya, seperti itu. Lalu perkembangan kurikulum mestinya harus otoritas pemerintah pusat, tetapi merupakan shared activity dengan pemerintahan daerah atau komunitas. Jadi kurikulum tidak hanya dilakukan di pusat saja atau pemerintahan pusat, tetapi setiap daerah itu kurikulumnya harus merata, seperti itu. Penerapannya sama dan kebijakannya juga sama. Lalu perkembangan kurikulum tidak boleh diarahkan untuk menciptakan suatu kurikulum tunggal yang diberlakukan untuk semua sekolah. Jadi kurikulum ini tidak boleh memandang dibedakan untuk anak-anak, kelompok anak-anak, atau atas rata-rata atau di bawah rata-rata atau seperti itu. Jadi kurikulum itu harus benar-benar menjadi suatu patokan untuk kedepannya di dunia pendidikan. Jadi tidak anak-anak kurikulumnya berbeda, dewasa kurikulumnya berbeda, tapi satu kurikulum dapat mencangkup semuanya, seperti itu. Lalu kurikulum juga mesti memperhatikan pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kenapa demikian? Karena pendidikan formal akan sulit tercapai tanpa dukungan dari keluarga dan masyarakat, seperti itu. Lalu kita sudah membahas tentang dinamika kurikulum. Kita akan membahas tentang perbedaan kurikulum dan Alkitab. Dalam Alkitab ada sebuah kurikulum. Alkitab dalam kurikulum adalah praktek gereja dalam tugas
atau pengajaran sepanjang sejarah perkembangannya. Dan juga isi Alkitab harus direncanakan dan diajarkan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti dan dengan baik. Nah, kita akan masuk ke kurikulum gereja dan mula-mula. Jadi gereja mula-mula adalah Alkitab sebagai pusat pengajaran. Lalu tempat pertemuannya di penyelam PL-nya di Imagode atau rumah-rumah gereja atau rumah-rumah ibadah, itu tempat pertemuannya. Lalu dalam PL, pengajaran Alkitab untuk pembinaan warga gereja dengan unsur-unsur penyembahan, instruksi, persekutuan, doa, nyanyian, membaca surat-surat rasul, pengajaran, seperti itu. Lalu perjamuan, makan kasih, merayakan upacara syukur, seperti itu. Lalu gereja abad pertengahan dan tradisi gereja. Jadi dalam gereja pertengahan itu ada beberapa yang harus dijelaskan. Yang pertama adalah berkembangnya pembelaan apologia terhadap pengaruh filsafat-filsafat dan anggapan bahwa orang Kristen adalah bukan orang intelektual dan tidak terdidik. Jadi pada zaman Alkitab, orang Kristen itu kebanyakan adalah budak. Jadi kenapa demikian? Karena memang pada zaman itu memang agak sulit karena masyarakat Israel itu adalah masyarakat nomaden berpindah-pindah. Jadi mereka tidak menduduki wilayah itu dengan lama. Lalu mereka kebanyakan dianggap menjadi budak. Jadi stigma itu melekat sekali pada orang Israel pada zamannya. Lalu keberhasilan Injil dan pendidikan Kristen yang mampu memberikan pengertian kepada orang-orang yang sederhana. Lalu gereja zaman modern dikembangkan oleh John Comenius, lalu Marvia Lesceno. Model kurikulumnya adalah Pampedia yang berarti pendidikan universal atau menyenangkan. Lalu periode kurikulum pada masa penjajahan itu kita akan masuk itu. Jadi bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia awalnya untuk mencari rempah-rempah, namun mereka menyebarkan misi agama mereka. Lalu terciptanya pada abad 20 munculnya reformasi sosial dan industri di Eropa yang menekankan paham humanis. Jadi paham humanis ini banyak membuat dampak besar. Banyak anak-anak yang tidak berpendidikan, anak-anak dari strata bawah, kaum bawah memperoleh pendidikan dari paham humanis ini. Lalu reformasi tersebut berimbas munculnya politik etik di daerah jajahan yang berpengaruh memberikan peluasan sekolah bagi putra-putri Indonesia. Di Indonesia berdirinya Budi Utomo. Itu adalah pendidikan pertama. Lalu dinamika kurikulum di Indonesia. Sudut pandang perubahan kurikulum di Indonesia yaitu kita akan pelajari dari sudut pandang politis, merujuk bahwa pengertian sistem pendidikan Indonesia termasuk di dalamnya perubahan kurikulum akan dikaitkan dengan siapa yang berkuasa. Jadi kurikulum ini dari sudut pandang politis, jadi siapa yang menjabat menjadi ketua menteri, maka kurikulumnya pasti akan berubah. Lalu sudut pandang non politis menekankan bahwa pengertian kurikulum merupakan suatu hal yang biasa dan suatu keniscayaan dalam rangka merespon perkembangan masyarakat yang begitu cepat. Pendidikan harus menyesuaikan dinamika yang dikembangkan dalam masyarakat, terutama tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Kita akan masuk ke kurikulum era reformasi. Jadi kurikulum di era reformasi ini ada alasan penyempurnaan kurikulum. Jadi kurikulum yang sudah pada masa-masa itu lalu dikembangkan. Jadi kurikulum terdulu ada, aku akan jelaskan kurikulum sebelum masa kemerdekaan itu ada banyak. Kita
Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah kurikulum SMP. Jadi kurikulum SMP ini lahir pada masa kompeni dari tahun 1960 sebagai sekolah dibagi dalam dua macam, yaitu sekolah kedua untuk anak pribumi dengan lama pendidikannya 3 tahun. Lalu zaman kolonial juga terdapat sekolah HB, ini yaitu berdurasi atau pendidikannya menempuh 5 tahun. Lalu kurikulum pada zaman Jepang, ini lama dari pendidikannya adalah 6 tahun. Lalu kurikulum SMP itu pada masa 1900, pada masa penjajahan Belanda, untuk masa pembelajarannya itu 3 tahun. Masa yang ditempuh untuk pembelajarannya itu selama 3 tahun. Lalu masa Jepang, itu tadi masa Jepang itu 5 tahun. Lalu setelah masa Jepang, masa Belanda, masa penjajahan, lalu munculnya masa kemerdekaan, masa Orde Lama. Lalu ada beberapa aspek yang harus dibahas, yaitu pada masa Orde Lama mengibarkan sangkakala merah putih di halaman sekolah setiap hari, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, menurunkan bendera Jepang, dan menghilangkan Kimagoyo. Jadi Magoyo ini adalah kurikulum pada masa Jepang. Lalu menghapus bahasa Jepang dan semua upacara yang berasal dari bala tentara Jepang, membersihkan semangat anak-anak didik dan murid-murid. Lalu ada beberapa aspek pada sistem Pancawardhana, yaitu perkembangan moral, perkembangan inteligensi, perkembangan emosional, artistik, dan rasa keharuan, perkembangan kepribadian, dan perkembangan kejasmanian. Lalu jenjang atasnya disebut dengan SMP otomatis, dan jenjang SMA disebut dengan SMA gaya baru. Lalu ada kurikulum era reformasi, alasan penyempurnaan kurikulum. Yang pertama adalah masalah lingkungan hidup, itu harus berkesinambungan dengan masyarakat. Lalu kemajuan teknologi informasi, konservasi ilmu, teknologi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, penggesekan kekuasaan ekonomi dunia, pengaruh imbas teknis mutu, investasi, dan transformasi pada sektor pendidikan. Lalu hasil TIMSS dan PISA. Jadi kompetensi pada masa depan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral dan permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang aktif, kemampuan mencoba untuk mengerti, toleran terhadap pandang beberapa kemampuan. Jadi kompetensi dasar itu tadi bisa saya taruh di sini. Nanti bisa di skip lalu dibaca karena ini panjang. Ada yang tadi adalah alasan penyempurnaannya, lalu identifikasi kesenjangan kurikulum juga bisa saya taruh di sini. Oke. Lalu kurikulum sebagai indikator sistem nilai, pengetahuan, dan keterampilan juga bisa saya taruh di sini. Bisa di skip lalu dibaca. Lalu kerangka kerja perkembangan kurikulum boleh juga dibaca di sini. Jadi karakteristik kurikulum, kita akan bahas pada karakteristik kurikulum 2013, mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman,
produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan perdamaian dunia. Jadi yang kurikulum yang sekarang kita pakai kebanyakan itu masih kurikulum K13. Jadi sebagai tenaga pengajar, kita perlu mengetahui apa saja yang terjadi pada kurikulum, lalu apa saja yang akan kita lakukan pada kurikulum, dan sebagai guru kita perlu memberikan pemahaman yang lebih pada diri kita untuk mengembangkan setiap media pembelajaran yang baru, tetap mengikuti zaman, dan tetap menjadi memberitakan firman Tuhan melalui pembelajaran yang kita sampaikan. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika penyampaiannya kurang baik, dan juga mohon maaf jika video saya kurang jelas, tidak mudah dipahami. Saya minta maaf sekali, dan sekian dari video saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.